Oh, listen to me. Annyeonghaseyo Seasoni. Selamat datang di NCT Room, ruangan yang hanya membahas semua tentang NCT. Kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang album terbaru Mark, yaitu The First Fruit. Udah siap? Let's go! Mark NCT resmi debut solo dengan albumnya yang berjudul The First Fruit. Kita akan bahas dari nama yang dipilih sampai mengupas singkat mengenai setiap lagu yang berada di dalamnya. Album solo Mark NCT telah ditunggu-tunggu dan akhirnya rilis juga. Album berjudul The First Word diluncurkan secara resmi pada tanggal 7 April 2025. Sebelumnya, Mark sudah merilis 3 lagu di album ini secara bergantian terlebih dahulu sejak Mei tahun lalu. Album The First Word terdiri dari 4 chapter, yaitu terinspirasi dari 4 kota bersejarah dalam hidup Mark. Mulai dari kota kelahirannya di Toronto, lalu ke New York yang sempat ia tinggali, berlanjut ke Vancouver, tempat menghabisi masa sekolahnya, dan terakhir di kota Seoul, tempat di mana mengejar mimpinya sebagai seorang seniman. Kamu bisa merasakan perubahan suasana yang di masing-masing chapter tersebut. Jujur, sampai hari ini aku udah dengerin secara keseluruhan dan suka banget. Kamu jangan lupa dengerin juga ya. Lagu pertama yaitu Tomorrow's Window berisi kenangan Mark terkait dirinya sendiri di masa lalu dan perjalanan panjangnya dalam meraih impian. Lagu utama 99 mengungkapkan kegembiraan Mark atas peluncuran album solonya. Ia merasa seperti kembali ke tahun kelahirannya, yaitu 1999. Ada Fly to New York merupakan skit track bernuansa dreamy tentang emosi Mark di penerbangan dari tanah kelahirannya Toronto menuju ke New York. Mark hadirkan nuansa hip-hop dalam lagu Writers dan mengungkapkan kepercayaan diri untuk mengguncang dunia lewat aksi panggungnya. Bersama Leon Ji yang juga aktif di dunia K-pop dan hip-hop, Mark mengekspresikan rasa percaya dirinya untuk menyelami kedua bidang itu. Lagu Vancouver jadi awal chapter Vancouver dalam album The First Fruit. Kerinduan Mark akan masa lalunya yang murni diungkap lewat lagu ini. Melalui liriknya, Mark mengungkapkan kenangan sekaligus luka akibat mencintai seseorang yang tak pernah puas dengan kehadirannya di lagu Loser. Mark seolah membayangkan skenario cinta yang terinspirasi dari kisah Bonnie dan Clyde dalam lagu Watching TV yang berkolaborasi dengan Cars. Lanjut ke Capture Soul. Mark bersama Hechat mengungkapkan keyakinan terhadap pesona yang mereka miliki lewat lagu hip-hop 82%. Siapa yang belum nonton MV-nya? Pasti udah nonton semua. Pasti juga udah dengerin lagunya. Gimana? Suka nggak? Setuju nggak? Kalau kolaborasi abang adik yang satu ini keren banget, iya nggak? Ada lagu Johnny Mercius berisi harapan untuk kebahagiaan setelah melalui perjalanan panjang sambil melihat sekilas kenangan di masa lalu. Dalam album ini juga ada Mom's Interlude, berisi percakapan hangat Mark bersama sang ibu soal perkembangannya dan menunjukkan betapa berharganya album ini. Mark menunjukkan ketulusannya di lagu Too Much dengan mengungkapkan bahwa cinta yang telah diterimanya selalu terasa lebih dari cukup. Album The First Fruit merupakan album yang berharga bagi Mark. Dirinya pun berpartisipasi dalam pembuatan seluruh lagu. Oleh karena itu, para penggemar jadi bisa mengenal sosok Mark lebih dalam lagi lewat lagu-lagu pada album ini. Berikut, kita akan mengulik arti dari lagu 99 beserta fakta di baliknya. Bukan kebetulan judul lagu 1999 memiliki makna penting dalam hidup Mark. Liriknya menggambarkan kegembiraan sekarang ketika melahirkan album solonya, The First Fruit. Seolah-olah pemilik nama asli Lee Min Hyung itu merayakan 1999 lagi tahun kelahirannya. Lagu 99 menyampaikan ambisi Mark untuk menjadi salah satu penyanyi paling dikenal yang menghiasi akhir abad karena ia sendiri lahir pada 1999. Member NCT Dream dan NCT 127 ini menyelipkan cerita panjang perjalanan karirnya yang tidak mudah hingga sampai ke titik ini. Lagu 99 sendiri Mark dengan gaya yang hip hop dan menciptakan suasana yang meriah dengan orkestrasi megah, suara gitar funky, hingga berbagai suara instrumental.
Perpaduan rap dan teknik vokal falsetto yang bebas memperlihatkan pesona fresh dan baru yang belum pernah ditunjukkan salah satu member NCT tersebut. Album solo Mark The First Part ini menampilkan 13 track yang bertemakan 4 kota yang mewakili perjalanannya, yaitu kampung halamannya di Toronto, tempat migrasi pertamanya di New York, Vancouver saat menghabiskan masa sekolahnya, serta Seoul yang menjadi titik awal saat mengejar mimpinya sebagai seorang idol K-pop. Mark telah menciptakan kisah autobiografi musikal yang apik lewat album ini, yang mengisahkan perjalanan dari 1999 saat ia lahir hingga saat ini memulai debutnya sebagai artis solo. Mengikuti daftar lagu secara berurutan akan membuat pendengar ikut merasakan sensasi mendalam seolah-olah perjalanan di sepanjang kehidupannya. Selain itu, Mark juga banyak membuat challenge dari lagu 99 dengan sesama member NCT atau di luar dari NCT. Ada Heart to Heart dan masih banyak lagi. Mark juga berhasil memenangkan banyak penghargaan dari album ini. Beberapa waktu yang lalu, Mark melakukan showcase live pertamanya di Nagoya dan Osaka, Jepang. Mark juga sempat mengunggah foto-fotonya saat menikmati suasana Jepang pada laman media sosialnya. Berlanjut ke showcase berikutnya yaitu di Yokohama. Dan pada acara ini, Yuta NCT menyempatkan waktu untuk hadir. Setelah menyelesaikan acara talk show-nya dalam album terbaru Yuta. Saat dirinya disorot kamera, Yuta langsung bangkit dari tempat duduknya dan menarikan tarian yang ada di album terbaru Mark. Tentu interaksi manis ini menambah riuh teriakan penonton. Momen hangat itu pun terekam jelas bahwa keduanya saling mendukung satu sama lain. Sang MC yang memandu acara tersebut pun menanyakan jika ingin pergi ngopi, kira-kira Mark bakal pergi sama Haechan atau Jungwoo ya? Lalu Mark menjawab, karena di sini ada Yuta Hyung, aku akan pergi dengan Yuta Hyung. Walau Yuta Hyung terlihat menyeramkan, sebetulnya dia adalah orang yang hangat dan menyenangkan jika pergi ngopi bersama. Oke. Tentu hal itu membuat Yuta tersenyum dan menambah teriakan begitu riuh dan ramai. Saat ada pertanyaan lain, jika Mark adalah Seasony, kira-kira bias Mark di NCT siapa? Dan Mark menjawab Jungwoo. Selain itu, Mark juga akan mengadakan fansite di Jakarta. Udah siap ketemu Mark di Jakarta sebelum TDS 4? Semoga dapat ya. Dan semoga war TDS 4-nya juga lancar ya teman-teman. Dari semua lagu yang terdapat dalam album ini, kira-kira kalian paling suka dengerin lagu Mark yang mana? Judulnya apa? Tulis di kolom komentar ya. Jika ada kesalahan dalam pengumpulan berita yang kusampaikan, boleh sampaikan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Atau ada penyampaian yang kurang lengkap, boleh juga tambahin di kolom komentar ya. Next, kita akan bahas tentang fakta menarik seputar Doyoung dan juga album terbarunya. Gimana? Tungguin ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan sampai dengan menit ini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu lagi di next episode ya. Bye-bye.